Untuk resep yang pertama, untuk cara membuat lapisan pandannya, hangatkan 350 ml santan, tambahkan setengah sendok teh garam, dan 50 ml jus pandan. Aduk sampai tercampur rata dan santannya hangat. Santannya sudah hangat, lalu angkat. Kemudian masukkan 90 gram gula pasir. Aduk sampai tercampur rata dan gulanya larut. Sudah tercampur rata, lalu sisihkan. Selanjutnya siapkan 120 gram tepung beras di dalam wadah. Tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka. Lalu tuang secara bertahap campuran santan hangatnya sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Saya tambahkan beberapa tetes pasta pandan. Aduk sampai tercampur rata. Saya tambahkan 1 tetes pewarna coklat supaya warna hijaunya lebih cantik. Untuk penambahan pewarna coklat boleh di skip ya. Aduk kembali sampai tercampur rata. Lalu saring adonannya. Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai mendidih. Tata cetakan kue talam yang sudah diolesi tipis dengan minyak goreng. Selalu aduk adonan sebelum dituang ke dalam cetakan ya. Kemudian tuang adonan sampai 3/4 tinggi cetakan. Tutup kukusannya dan kukus dengan api sedang selama 15 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, tutup kukusannya dengan serbet atau kain bersih ya. Sambil menunggu lapisan pandan dikukus, saya akan membuat adonan lapisan putih. Siapkan 40 gram tepung beras di dalam wadah. Tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka, 1/4 sendok teh garam, dan 1 sendok teh gula pasir. Aduk rata. Lalu tuang 200 ml santan secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Lalu saring adonannya. Setelah 15 menit, selalu aduk adonan sebelum dituang ya. Sebelum adonan putih dituang, pastikan bagian atas lapisan pandan tidak ada airnya. Jika ada, maka buang airnya ya. Kemudian tuang perlahan adonan putih sampai penuh.
Segera tutup kukusannya dan kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit, saat kue masih panas, untuk lapisan putihnya masih basah dan lengket. Tetapi setelah dingin, lapisan atasnya akan set dan kering. Lalu angkat. Biarkan kuenya sampai dingin atau suhu ruang ya. Setelah dingin, keluarkan kuenya dari cetakan. Kue talam pandannya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, perpaduan manis dan gurih dengan tekstur yang lembut kenyal. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang kedua, untuk cara membuatnya, tuang 700 ml santan kental ke dalam panci. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, dan 2 lembar daun pandan. Sobek-sobek dan simpulkan. Rebus sampai mendidih. Sesekali diaduk supaya santannya tidak pecah. Santannya sudah mendidih, lalu matikan kompornya. Angkat dan biarkan santannya sampai hangat. Setelah santannya hangat, masukkan 180 gram tepung beras ke dalam wadah. Tambahkan 35 gram tepung tapioka. Aduk rata. Lalu tuang santan yang sudah hangat secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak bergerindil. Adonannya sudah tercampur rata, lalu saring adonannya. Selanjutnya, siapkan cetakan kue. Untuk cetakannya bebas ya, dan olesi tipis dengan minyak goreng. Sebaiknya buang gelembung-gelembung di atas adonan supaya permukaan kuenya mulus.
Kemudian aduk adonan sebelum dituang ke dalam cetakan. Lalu tuang adonan ke dalam cetakan sampai hampir penuh. Sebelumnya, panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Tutup kukusannya dan kukus dengan api sedang selama 20 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet atau kain bersih. Setelah 20 menit, kuenya sudah matang, lalu angkat. Aduk adonan terlebih dahulu. Untuk pengukusan kedua, tuang adonan langsung di kukusan supaya adonan tidak ngantri lama di cetakan, sehingga tidak ada tepung yang mengendap di dasar cetakan. Lalu kukus. Biarkan kuenya sampai dingin. Setelah dingin, permukaan kuenya sudah set, tidak menempel di tangan. Lalu keluarkan dari cetakan, tekan-tekan cetakannya supaya kuenya mudah dikeluarkan. Kue talamnya siap diberi topping ya. Kemudian beri abon di bagian lubang kuenya. Lalu hiasi dengan irisan cabai dan daun seledri. Kue talam abonnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, gurih, dan teksturnya lembut kenyal. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang ketiga, untuk cara membuatnya, siapkan 250 gram labu kuning tanpa kulit, lalu potong kecil-kecil, berat bersih tanpa kulit ya. Kemudian kukus sampai matang dan empuk, sekitar 15-20 menit. Sambil menunggu labu kuningnya matang, saya akan membuat lapisan putihnya. Masukkan 50 gram tepung beras ke dalam wadah. Tambahkan 30 gram tepung tapioka, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk,
Lalu tuang 250 ml santan agak kental sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian saring adonan putihnya. Dan sisihkan. Setelah 15-20 menit, tusuk labu kuningnya dengan garpu. Jika sudah empuk, maka sudah matang ya. Lalu angkat dan biarkan sampai hangat. Setelah labu kuningnya hangat, masukkan ke dalam chopper atau blender. Tambahkan 110 gram gula pasir. Tuang 180 ml santan kekentalan sedang. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 70 gram tepung tapioka, 30 gram tepung beras. Lalu proses sampai adonan tercampur rata dan halus. Kemudian saring adonan labu kuningnya. Selanjutnya siapkan cetakan. Saya menggunakan cetakan kue jasmine seperti ini. Olesi tipis seluruh sisinya dengan minyak goreng. Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Lalu masukkan dan tata cetakan kuenya. Terlebih dahulu aduk adonan putihnya. Lalu masukkan 1 sendok makan adonan putih ke dalam cetakan. Dan kukus dengan api sedang selama 5 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, jangan lupa bungkus tutup kukusannya dengan serbet besi ya. Setelah 5 menit, aduk adonan labu kuningnya. Kemudian tuang adonan sampai 3/4 cetakan atau bagi adonan secara merata. Dan kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit, aduk kembali adonan putihnya. Kemudian masukkan 2 sendok makan adonan ke dalam cetakan. Masih tersisa untuk adonan putihnya. Lalu bagi adonan yang tersisa secara merata. Dan kukus kembali selama 15 menit. Setelah 15 menit, sudah matang ya. Lalu matikan kompornya dan angkat.
Biarkan kuenya sampai dingin atau suhu ruang. Saat kue masih panas, permukaannya masih basah dan menempel di tangan ya. Tetapi setelah dingin, permukaan akan set. Setelah dingin, keluarkan kuenya dari cetakan. Siapkan daun pisang yang sudah dibentuk bulat untuk alas kuenya. Kue talam labu kuningnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dan teksturnya sangat lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Dan untuk resep yang keempat, pertama, cara membuat kuah kincannya. Tuang 550 ml santan ke dalam panci. Tambahkan 150 gram gula merah yang sudah disisir, 2 sendok makan gula pasir, dan setengah sendok teh garam. Lalu rebus sampai gulanya larut. Gulanya sudah larut. Angkat pancinya, kemudian saring ke dalam panci atau wajan lain. Tambahkan 2 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Larutkan 2 sendok makan maizena dengan sedikit air. Kemudian tuang larutan maizena. Rebus sambil diaduk sampai mendidih dan agak mengental. Sudah mendidih dan agak mengental, matikan kompornya, angkat, lalu sisihkan. Selanjutnya, cara membuat kue talamnya. Tuang 800 ml santan ke dalam panci. Tambahkan 200 ml jus pandan, 2 sendok makan gula pasir, 1,5 sendok teh garam, lalu rebus sampai mendidih. Sudah mendidih, matikan kompornya, segera angkat dan biarkan sampai hangat. Setelah campuran santan dan jus pandannya hangat, kemudian masukkan 200 gram tepung beras ke dalam wadah. Tambahkan 75 gram tepung tapioka. Tuang campuran santan dan jus pandan yang sudah hangat secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan pasta pandan secukupnya jika ingin warnanya lebih hijau. Aduk kembali sampai tercampur rata.
dan saring adonannya. Selanjutnya, siapkan loyang ukuran 18 x 18 x 6 cm. Olesi tipis dasar loyang dan pinggirannya dengan minyak goreng. Adonan akan dikukus secara bertahap, yaitu sebanyak 4 kali. Bagi adonan menjadi 4 bagian sama rata. Kemudian tuang adonan ke dalam loyang untuk bagian pertama. Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Dan kukus dengan api sedang selama 8 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet atau kain bersih. Saya menggunakan kukusan dengan tutup kaca yang ada lubang kecilnya, jadi tidak perlu dibungkus serbet ya. Setelah 8 menit, siapkan adonan yang kedua. Selalu aduk adonan dan buang gelembungnya sebelum dituang. Teruskan mengukus selama 8 menit. Untuk adonan yang keempat, dan kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit, matikan kompornya, lalu angkat. Biarkan kue talamnya sampai dingin. Setelah dingin, keluarkan kue talamnya dari loyang. Dan potong-potong sesuai selera. Kemudian kue talamnya disajikan dengan kuah kenca. Kue talam kuah kincanya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, perpaduan gurih dan manis dengan tekstur lembut kenyal. Cara membuatnya juga sangat mudah ya.